Halo Sagittarius, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading pesan semesta buat kamu di bulan Oktober ya. Tapi ingat gak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Sagittarius ya. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya, bijaksana dalam menyikapi. Kalau kamu buat persona reading, coaching, atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ataupun di video channel ya, sifatnya timeless. Jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat di sini untuk kamu Sagittarius ya, pesan semesta di bulan Oktober untuk kamu ya. Dan sekali lagi ingat, ambil yang resonate aja di sini. Oke. Aku akan tarik 4 kartu buat kamu ya, Sagittarius. Oke, The Magician. Magician ya. Aku rasa di sini ada peluang kesempatan di karir kalau kamu lagi cari pekerjaan ya, ataupun kamu belum dapat kerja gitu ya. Di sini kamu akan ada peluang atau kesempatan ya untuk kamu dapat kerja. Bahkan untuk beberapa orang mungkin kamu akan memulai usaha bisnis sendiri ya, gitu ya, memulai usaha bisnis sendiri menggunakan skill yang kamu punya ya, atau sumber daya yang kamu punya gitu ya. Kamu mungkin tidak bekerja di tempat lain, tidak bekerja dengan orang, tapi membuka usaha bisnis sendiri seperti itu ya, karena di sini kamu punya kemampuan untuk menciptakan sesuatu di sini ya. Kayak dari ide kamu punya ide apa gitu ya, kamu merealisasikan menjadi nyata gitu ya. Kita lihat lagi di sini. Kalau misalkan ini kamu yang lagi sedang bekerja gitu ya, kamu dalam kondisi mungkin harus lebih banyak ekstra ya gitu. Maksudnya ekstra nih ya, kamu harus lebih fokus gitu ya, jangan terkecoh dengan sesuatu hal yang tidak bikin kamu fokus ya. Jadi kayak jangan hilang fokus lah, intinya seperti itu ya. Karena Magician ini kayak meminta kamu untuk konsisten gitu ya, melakukannya tuh secara konsisten, fokus gitu, kayak memfokuskan energi kamu pada apa yang kamu kerjakan itu gitu loh. Karena dengan begitu apa yang kamu inginkan itu bisa tercapai gitu ya, kayak mencapai goal, mencapai target gitu loh ya. Jadi kayak pekerjaan kamu itu bener-bener akan mendapatkan hasil yang bagus gitu ya, karena segala sesuatunya ini nggak bisa secara instan gitu ya. Jadi kamu harus melakukannya terus dan terus, ya pokoknya melakukannya terus gitu ya, konsisten. Dia lakukan secara konsisten dan fokus energi kamu tuh ke situ gitu ya, fokuskan ke pekerjaan yang kamu kerjakan itu gitu. Oke. Karena biasanya Magician ini juga orang-orang yang pengennya tuh cepet dapat duit banyak gitu ya. Biasanya kalau dapat cepet pengen duit banyak itu dia nggak mengerjakan satu pekerjaan gitu, nggak fokus dengan satu pekerjaan, tapi fokus sana sini kerjaan satu aja belum selesai ya, belum bener-bener di apa ya, niatkan di situ bener-bener gitu ya, itu udah kayak pengen lari aja gitu ya, kayak ke yang lain gitu. Jadi kayak banyak kerjaan gitu kan jadinya. Nah ini jadinya nggak fokus kan, nggak fokus ke satu hal gitu, energinya nggak difokuskan ke satu hal gitu. Jadi kayak lebih banyak mengeluarkan energi atau tenaga, tapi hasilnya nggak sesuai gitu loh ya. Makanya ini kayak dinasehatkan untuk fokus saja ke satu hal yang memang benar-benar penting buat kamu gitu loh. Pekerjaan itu benar-benar penting buat kamu, fokus aja ke situ gitu ya. Fokuskan energi kamu ke situ, lakukan terus gitu ya, karena ini secara konsisten harus terus dan terus gitu ya, konsistensinya harus ada gitu ya. Nah di situ kamu akan mendapatkan atau melihat hasil gitu loh ya. Kalau kamu sebentar sedikit kamu fokus kamu ke hal lain gitu, nanti kamu nggak akan dapat sesuai yang kamu inginkan gitu ya, yang kamu maukan gitu ya. Jadi harus sabar juga di sini gitu. Kemudian ada Knight of Wands-nya, ini juga sama ya, tidak boleh terburu-buru ya gitu, jangan impulsif gitu. Oke. Dan
Ini juga bagus juga sih di pekerjaan ya, karena ini semua peluang kesempatan di karir atau pekerjaan gitu. Dan Knight of Wands ini aku juga ngerasa juga tentang perubahan juga gitu ya, ada perubahan yang bagus gitu kalau dilakukan secara konsisten, fokus gitu ya, nggak hilang fokus, nggak hilang semangat gitu ya, seperti itu. Kemudian juga mungkin kamu akan melakukan perjalanan di sini gitu, mungkin untuk beberapa orang, gak semua ya, kayak berkaitan dengan pekerjaan gitu ya, mungkin kamu akan ditugaskan atau dipindah pekerjaan keluar kota misalkan, tapi kamu bekerja di tempat yang sama gitu ya, tapi kayak dipindahkan atau ditugaskan gitu aja gitu loh, seperti itu ya gitu. Dan untuk beberapa orang ini kamu diminta untuk lebih bersemangat ya, atau lebih energik gitu untuk mengejar sesuatu yang kamu inginkan di sini gitu. Kemudian kita lihat lagi, dan juga bertanggung jawab di sini ya terhadap apa yang sudah kamu kerjakan itu. Four of ya, ini juga meminta kamu untuk istirahat ya, seperti yang bilang tadi. Karena di Magician ini biasanya tuh kayak lebih banyak keluar energi gitu loh, yang dikerjakan tuh nggak cuma satu gitu loh, karena dia ingin cepet-cepet dapat uang banyak gitu loh, seperti itu ya. Padahal ini baru awal, baru mula gitu loh, tapi pengen cepet-cepet dapat gitu. Nah ini jadinya kan kayak kelelahan, kecapean sendiri ya, lebih banyak energi yang dikeluarkan gitu, tapi fokusnya nggak fokus gitu, nggak fokus sama satu kerjaan gitu ya. Di sini Four of Swords ini meminta kamu mungkin kayak lebih banyak istirahat gitu ya, tenangkan hati, tenangkan pikiran gitu, karena jangan terburu-buru gitu loh, intinya seperti itu. Jangan terburu-buru, sabar, tenang gitu. Yang penting kamu lakukan sesuatu tuh secara konsisten gitu ya, bertanggung jawab di situ, fokuskan energimu ke situ gitu ya, seperti itu. Kalau misalkan kamu dapat masalah nih, problem, karena Four of Swords ini juga ada mungkin problem ya, problemnya mungkin gak hanya di pekerjaan, ada sesuatu juga di sini yang bikin kamu tuh lelah secara mental atau secara pikiran gitu ya. Nah ini kayak waktunya kamu tuh untuk berdiam diri dulu gitu loh, istirahat, refleksi diri gitu. Mungkin kamu bisa jalan-jalan dulu gitu ya, refreshing, keluar kemana yang bikin pikiran kamu fresh, tenang gitu ya, setelah untuk mengisi energi kamu kembali sebelum kamu melanjutkan apa yang ingin kamu lakukan atau kerjakan, atau sebelum kamu membuat keputusan gitu ya, atau kayak ingin membuat sebuah keputusan gitu ya, atau mencari penyelesaian atau solusi dari masalah kamu gitu. Ketika kamu stres, kamu gak akan bisa melihat solusi atau tidak akan mendapat solusi misalkan gitu ya, karena kamu tidak akan bisa mendengarkan benar-benar pikiran kamu gitu ya. Karena kalau pikiran ruwet ya, lagi stres itu kan banyak banget ya pikiran tuh ngomong begini, jadinya kan nggak fokus ya, jadinya kan kamu nggak tahu harus buat keputusan apa gitu ya. Tapi kalau ketika kamu tenang, hati dan pikiran kamu tenang gitu ya, meskipun ada pertanyaan-pertanyaan di kepala kamu, tapi beda ya. Bedanya stres dengan berpikir secara tenang itu beda ya. Kalau berpikir secara stres, kamu tidak akan mendapatkan solusi, yang ada tuh ketakutan, kekhawatiran. Tapi kalau kamu berpikir secara tenang gitu ya, memang di pikiran akan timbul pertanyaan-pertanyaan, tapi juga akan timbul jawaban juga gitu loh. Kayak kamu itu bertanya, kemudian satu sisi menjawab kayak gitu. Nah, dengan kamu menenangkan hati, menenangkan pikiran, itu kamu akan melihat lebih clear gitu loh, apa sih problem kamu, apa masalah kamu gitu. Dan nah dari situ hati kamu akan dapat menjawabnya gitu ya, bimbingan batin gitu, kayak intuisi gitu. Oh ternyata ini ya, begini gitu. Makanya kamu butuh relax dulu, butuh tenang dulu, butuh refreshing ya gitu ya. Lakukan jalan-jalannya tuh ke alam gitu, karena dalam kondisi stres ini jangan justru jalan-jalan di tempat ramai gitu, karena nanti bising, ada ini banyak orang lalu lalang, bukannya tambah tenang ya gitu. Kalau di alam kan kamu akan terkonek dengan alam gitu, natural gitu. Ini juga bisa bikin kamu itu merilis energi negatif gitu ya, yang ada dalam diri kamu gitu ya, seperti itu. Dan di situ kamu bisa menghirup udara segar juga, bisa merefresh pikiran kamu juga. Nah kayak gitu loh ya. Dengan begitu mungkin kamu akan menemukan suatu solusi untuk masalah kamu gitu, selain kamu bisa menenangkan hati dan pikiran kamu gitu. Oke. Kemudian kita lihat lagi di sini.
Five of Cup. Nah, ada penyesalan di sini, ada rasa kecewa yang kamu rasakan di sini. Aku nggak tahu kecewa dalam hal apa. Bisa juga ini ada emosi negatif yang memang harus kamu rilis gitu ya. Kalau misalkan ingin sedih, ingin menangis, ya udah keluarkan aja kesedihan kamu, tapi jangan berlama-lama di situ gitu. Ya, jangan meratapi sesuatu yang udah terjadi. Kalau memang ingin bersedih, ya nggak apa-apa, lakukan aja gitu. Tapi jangan lama-lama gitu ya. Kamu juga harus tahu kapan waktunya melepas gitu ya. Seperti itu. Kemudian kita lihat lagi. Apa yang harus dilepas ya dilepas. Apa yang tidak bisa kamu kontrol, apa yang tidak bisa kamu kendaliin, ya udah biarkan gitu. Lakukan sesuatu yang bisa kamu kendaliin gitu. Oke. Kemudian kita lihat lagi di sini pesan semesta buat kamu apa dari Oracle lagi. Inner temples ya, inner temples. To in, tuh kan, seperti yang bilang tadi, to in, mendengarkan hati kamu, intuisi kamu, batin kamu di sini. Gitu. Ketika kamu tenang, terkoneksi dengan diri kamu sendiri, kamu akan tahu jalan keluar di sini. Gitu, pintu keluarnya tuh kamu akan tahu gitu. Jadi kamu tuh nggak akan terkurung dengan pikiran-pikiran kamu yang ngoceh nggak jelas gitu ya, atau bikin kamu khawatir, cemas, takut gitu ya. Seperti itu. Oke, tenangkan hati, tenangkan pikiran gitu ya. Di sini juga inner temple ini kayak ya banyak meditasi gitu ya, berdoa yang intinya tuh kayak menenangkan diri gitu loh di sini gitu. Dengan kamu menenangkan hati, pikiran dan hati kamu selaras sejalan, kamu akan tahu di sini untuk mengambil sebuah keputusan gitu, atau kayak kamu tahu solusi dari permasalahan kamu. Kemudian di sini ada lips tuh. Lips ini juga you go first ya, universe will catch you. Yang dimana lip ini meminta kamu itu bergerak, walaupun mungkin gak jelas ya kedepannya kayak gimana. Karena biasanya orang-orang yang ada dalam posisi ini dapat pesan ini itu tuh kayak ragu gitu loh, untuk maju itu kayak ragu. Takut salah, makanya di sini juga ada stres, khawatir gitu ya. Takut salah, nanti kalau begini gimana, kalau gini gimana, jadi nggak gerak-gerak gitu. Makanya di sini juga ada Knight of Wands. Lakukan sesuatu, bergerak aja, maju aja, ikuti intuisi kamu gitu. Kamu nggak usah takut gitu loh ya. Kalaupun kamu terjatuh, kamu nggak akan jatuh yang sampai parah gitu ya, sampai babak belur, itu enggak gitu. Karena di sini ada universe will catch you gitu, kayak universe itu akan menangkap kamu. Jadi kalaupun kamu jatuh, kamu tuh masih ngawang gitu, masih terbang, kemudian pelan-pelan kaki kamu akan menginjak tanah gitu. Jadi kamu nggak langsung plek kayak gitu ya. Jadi jangan takut gitu loh ya, seperti itu. Yang penting kamu itu pergi dulu aja, lakukan sesuatu, gerak aja gitu loh ya. Seperti itu, kamu mau melangkah kemana, kamu ingin ngapain, gerak aja gitu loh. Nggak usah takut, nggak usah ragu gitu, lakukan aja gitu loh ya. Karena di sini juga ini untuk kamu tuh belajar. Setiap jalan itu nggak pernah ada yang salah sebenarnya. Setiap jalan yang kita pilih itu sebenarnya nggak pernah salah ya. Walaupun ada kata-kata ya kita salah pilih jalan, ya nggak apa-apa gitu ya. Sebenarnya itu nggak salah ya. Memang mungkin kadang-kadang kita tuh harus salah dulu gitu agar kita tuh dapat belajar dari situ gitu, dari kesalahan itu. Tapi sebenarnya tuh tidak bisa juga dikatakan salah, tapi bisa juga dikatakan kesalahan gitu ya. Seperti itu. Kenapa tidak bisa dikatakan salah? Karena mungkin itu jalan kita yang memang harus kita lalui gitu. Nah, dan kenapa dikatakan salah? Ya mungkin karena ada kekecewaan yang nggak seharusnya gitu ya, ekspektasi nggak sesuai ekspektasi kita. Nah, makanya kita mengatakan oh itu kesalahan kita begini-begini, padahal sebenarnya nggak salah gitu. Ya, tapi bisa juga dikatakan kesalahan. Kalau kita katakan kesalahan ya karena itu nggak sesuai dengan yang kita harapkan atau nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Namun kita bisa belajar dari situ gitu. Karena orang bisa belajar bijak, belajar lebih baik itu kan dari melakukan sebuah kesalahan gitu. Kalau kita nggak melakukan kesalahan dulu, kita nggak akan belajar gitu ya. Contoh ibaratnya di lip ini ya. Ibaratnya kita ya dulu waktu kecil itu kan pengen naik sepeda ya, pengen belajar sepeda.
Nah, belajar sepeda itu jangan takut jatuh gitu ya. Karena kalau takut jatuh, kamu nggak akan berani pegang sepeda gitu kan. Nah, nantinya nggak berani belajar sepeda, jadi kamu nggak bisa naik sepeda gitu ya. Tapi kalau orang yang berani gitu ya, jatuh nggak apa-apa, nanti jatuh bangun lagi gitu kan. Nah, jadi kan kamu tahu gitu, bisa belajar jatuh, kenapa kok bisa jatuh gitu kan. Nah, kamu akan bertanya-tanya, oh ternyata aku kurang begini nih gitu, kakiku kurang gini, nah kayak gitu istilahnya ya, seperti itu ya. Karena untuk belajar sepeda itu kan ada tekniknya ya, ada stepnya gitu. Nah, itu sebenarnya diri sendiri yang paham ya, seperti itu. Nggak mungkin belajar sepeda langsung naik 2 kaki, nah istilahnya kayak gitu, harus 1 kaki dulu gitu baru dinaikkan 1 kakinya, nah kayak gitu kan. Nah, itu hanya diri sendiri sebenarnya yang paham, karena yang menjalani diri sendiri. Nah, ketika tahu step-stepnya, kemudian tahu kenapa kita terjatuh, itu kan bisa tahu ya cara menanganinya biar tidak jatuh tuh gimana ya. Nah, istilahnya seperti itu. Oke. Jadi jangan takut di sini ya. Setiap langkah yang kamu ambil itu untuk kamu belajar. Jadi tidak ada salah gitu ya. Gerak aja dulu di sini. Diminta kamu itu untuk bergerak maju gitu. Karena biasanya ini juga kayak ada didasari atau kayak ya ada rasa ragu, takut gitu ya. Seperti itu. Jadi di sini kamu nggak usah takut gitu. Lakukan aja gitu, gerak aja, maju aja dulu gitu. Oke. Kita lihat lagi untuk asmaranya. Jangan takut untuk mencoba di sini ya. Asmara yang single di sini. Ini untuk pesan cinta aja ya, pesan singkat gitu. Karena untuk love reading aku ada sendiri. Oke, di sini ada express your love. Wow. Di sini meminta kamu untuk mengekspresikan perasaan ya. Jadi gini, kalau misalkan kamu itu lagi suka nih sama seseorang, lagi naksir sama seseorang. Nah, ini tuh beranikan diri kamu ya untuk mendekat gitu ya. Entah dengan ngobrol atau kenalan. Misalkan kalau baru kenalan ya, tapi kalau kamu udah lama kenal ya, beranikan diri kamu untuk mungkin ngirimin sesuatu lah gitu, atau perhatian-perhatian kecil gitu ya sama orang tersebut. Atau bisa juga kamu langsung ngomong sama orang itu gitu, bilang kalau kamu itu suka sama dia gitu, pengen jadian sama dia misalkan gitu. Nggak apa-apa loh kamu bilang kayak gitu. Karena apa? Cinta itu memang tidak harus memiliki ya, tapi kamu itu harus berani untuk mengungkapkan perasaan kamu. Karena tidak ada yang salah dengan yang namanya cinta atau yang namanya perasaan, itu nggak ada yang salah gitu ya. Yang penting kamu itu bisa mengungkapkan itu, mengutarakan itu. Untuk dianya mau menerima kamu atau tidak itu bukan urusan kamu gitu. Urusan kamu itu dengan diri kamu, dimana kamu bisa meluahkan perasaan kamu nggak memendam perasaan kamu sendiri gitu ya. Karena kalau kamu pendam, kamu nggak tahu hasilnya, kemudian tiba-tiba orang itu udah terlanjur pergi. Kadang-kadang ada orang yang menyesal loh gitu, kenapa ya aku dulu nggak bilang, padahal aku tuh punya kesempatan untuk bilang. Nah sekarang nggak ada kesempatan lagi gitu. Kadang-kadang tuh perasaan itu tuh masih kebawa loh sampai ujung nanti kayak gitu ya, bertahun-tahun lamanya gitu ya, seperti itu. Jadi tidak semua orang itu cuman punya perasaan sesaat ya. Kadang-kadang ada perasaan, karena perasaan itu belum dibuang ya, karena belum dikeluarkan, itu bisa loh berlama-lama di situ gitu loh ya, tertahan di situ, berlama-lama di situ. Kadang-kadang ada yang tidak bisa hilang gitu loh. Makanya jangan menyesali sesuatu hal yang sudah ada kesempatan di hadapan kamu tapi kamu lewatkan gitu ya. Itu akan jadi penyesalan gitu ya. Lebih baik diutarakan gitu. Nggak cuman jadi penyesalan, tapi juga mempengaruhi diri kamu dan hubungan kamu dengan nextnya gitu loh, orang-orang yang akan menjalin hubungan kamu ke depannya gitu ya. Jadi di sini kalau kamu punya seseorang yang kamu inginkan atau yang kamu cintai misalkan, luahkan aja sama orang itu gitu ya. Karena kalau kamu tidak luahkan sekarang, saat kamu punya kesempatan, itu kayak
nanti ada sesuatu yang sepertinya tuh kayak tertunda gitu loh. Ya, dan ini akan kebawa terus gitu loh. Kamu akan terus menyimpan perasaan itu akan tetap selalu ada gitu loh. Kecuali kamu meluahkannya, karena dengan meluahkannya kamu akan tahu jawabannya gitu. Tapi kalau kamu tidak meluahkannya, kamu akan bertanya-tanya kan kadang-kadang gitu. Kalau misalkan aku luahkan dulu tuh, dia ini nerima aku enggak ya? Nah, kayak gitu loh, ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi kalau kamu sudah meluahkannya kan sudah plong, udah lega, udah tahu gitu. Dianya mau menerima atau enggak kan udah tahu, udah jelas gitu ya. Oh, perasaan dia ternyata seperti ini gitu loh ya. Sedangkan kamu, yang penting kamu luahkan aja gitu, nggak usah merasa malu atau kayak gimana, nggak usah gitu loh. Tidak ada yang salah dengan perasaan soalnya gitu ya. Justru yang salah yang memandang kurang baik hal itu gitu. Kamu hanya mengungkapkan perasaan kamu bukan ngejar, kamu bukan memohon. Nah, kayak gitu. Kamu hanya mengungkapkan apa yang kamu rasakan gitu. Ya, sama seperti kayak kamu itu sedih, galau gitu kan. Itu kamu juga perlu kan membuang perasaan kamu butuh teman curhat gitu. Nggak bisa kamu pendam sendiri, simpan sendirinya, sama seperti itu gitu loh. Ya, ketika kamu benar-benar mencintai seseorang, benar-benar perasaan kamu menggebu-gebu sama seseorang, jangan ditahan gitu, jangan dipendem gitu, luahkan seperti itu. Oke, dan untuk beberapa orang di sini seperti yang bilang tadi, kalau kamu lagi single, mungkin express your love ini juga menandakan bahwa udah saatnya mungkin kamu ya kayak cari-cari kenalan, terbuka dengan lawan jenis gitu loh istilahnya ya, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi. Ada make the effort. Ini untuk kamu yang berpasangan. Ya, untuk yang berpasangan ini hubungan itu memang butuh perjuangan ya. Ada yang bilang bahwa cinta itu nggak butuh perjuangan. Ya, itu harus tahu konteksnya kayak gimana. Ya, posisinya seperti apa. Tapi kalau di sini ada pesan message buat kamu bahwa cinta itu butuh perjuangan, make the effort ini memerlukan perjuangan, yang dimana kamu nggak bisa berdiam diri aja gitu. Kalau misalkan kamu lagi nggak komunikasi sama pasangan kamu harus lakukan sesuatu di sini. Kamu nggak bisa diem doang gitu, karena masalah kamu nggak akan selesai kecuali kamu menyelesaikannya gitu. Masalah itu nggak akan bisa selesai dengan diam gitu. Jadi kamu perlu bicara, perlu keterbukaan di sini, perlu ada effort, perlu ada usaha gitu ya. Untuk membuka komunikasi, bicara sama pasangan itu kan juga termasuk effort itu loh ya, maksudnya tuh gitu. Jadi harus ada effort, harus ada perjuangan gitu ya. Dan juga aku ngerasa untuk beberapa orang ini, kamu dengan pasangan ini memang hubungan ini agak terasa sulit ya. Kenapa? Mungkin kalian ada banyak perbedaan, karena di sini juga ada batasan ya, kayak ada tembok yang menghalangi gitu ya. Mungkin ada halangan-halangan, rintangan di dalam hubungan kamu yang memang mengharuskan kamu dengan pasangan itu berjuang sama-sama gitu ya, untuk mengatasi halangan rintangan itu. Contoh misalkan mungkin kalian ada perbedaan ya, perbedaan jarak, mungkin ada perbedaan jarak ya, beda kota, pulau atau negara misalkan. Nah, ini memang mengharuskan lebih banyak effort gitu loh ya. Dan perlu diperhatikan bahwa hubungan itu bukan satu aja yang harus berjuang, harus memperjuangkan, tapi keduanya ya. Jadi kalian harus sama-sama berjuang gitu ya. Apalagi kalau kalian yang sudah menikah di sini ya, hubungan itu bukan setelah menikah kalian tidak ngapa-ngapain, itu enggak gitu. Karena justru setelah menikah itu banyak yang kebuka ya, aslinya kamu, aslinya pasangan kamu ya. Kamu bagaimana cara menghadapi pasangan kamu yang begitu, bagaimana pasangan kamu menghadapi kamu yang seperti itu. Nah, itu kan butuh effort juga gitu ya, seperti itu, untuk menghadapi hal-hal itu gitu. Bahkan ketika sudah berumah tangga pun banyak juga tantangan atau rintangan di situ gitu ya. Tidak hanya dari masalah cinta doang ya, tapi kadang-kadang mungkin dari segi ekonomi, keuangan, ada aja problem gitu ya. Seperti itu, bukan tenang-tenang aja gitu. Nah, disitulah make the effort ini tentang usaha, yang dimana bagaimana caranya kalian itu bisa berusaha untuk tetap bisa barengan, bisa sama-sama, bisa menghadapi problem yang terjadi di dalam hubungan kalian itu juga sama-sama gitu. Oke? Seperti itu. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya. Kalau ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Dan
ambil yang resonate aja buat kamu. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Sampai jumpa.